demi keagungan semesta. Selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan tentang pengajaran dan pendidikan kita. Mengapa hasil pendidikan kita tak terlalu memuaskan dalam merealisasikan janji konstitusi? Dalam preambule konstitusi, terdapat kata melindungi. Faktanya, masih banyak yang tak sekolah. Ada kata mencerdaskan, namun faktanya, masih banyak yang buta huruf. Ada kata menyejahterakan, tapi faktanya, ketimpangan makin tajam. Ada pula kata menertibkan, tetapi faktanya, semakin tidak tertib. Tentu, ada banyak jawaban. Namun, lewat pendekatan studi postkolonial, didapati jawaban bahwa semua itu terjadi karena kita tak menganggap pendidikan sebagai pertempuran kedaulatan untuk mendapatkan kemakmuran. Akibatnya, pendidikan kita mengalami kemiskinan akademis. Ciri dari kemiskinan ini ada dua. Pertama, defisit narasi dan banjir hoaks serta fitnah. Kedua, defisit referensi. Tulisan ilmiah kita, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal, dipenuhi rujukan asing, namun minim rujukan lokal. Dalam tradisi psikologi, kita mengalami fraktal, mimikri, dan keterpecahan jiwa. Maka, hasil dari pendidikan ini adalah mengucapkan apa yang tak dipikirkan, mengerjakan apa yang tak diucapkan, serta menandatangani tanpa membaca. Inilah warisan pendidikan kolonial yang melahirkan mental kolonial. Jiwa yang instan dan inlander, karakter yang mendendam, melupa, dan berpandangan sempit. Karena itu, pendidikan kita memerlukan revitalisasi agar ia menjadi alat untuk memenangkan negara di zaman global dan era perang modern. Memenangkan pendidikan melalui revitalisasi adalah memastikan kedaulatan masa kini, kemakmuran bersama, serta martabat kebangsaan dan kemanusiaan untuk saat ini dan masa depan. Namun, revitalisasi ini bukanlah sembarang revitalisasi, melainkan revitalisasi pendidikan berbasis konstitusi. Ini berarti suatu proses, cara, dan tindakan yang sungguh-sungguh untuk menghidupkan kembali kurikulum dan tradisi pendidikan yang kurang berdaya menjadi lebih bermanfaat dan vital kembali. Proses ini membutuhkan kesadaran akan waktu, sejarah, tujuan, lingkungan, dan konstitusi, membuatnya menjadi proses yang tak pernah berakhir. Hal ini penting karena sejarah pendidikan mutakhir hanya melahirkan keterjajahan, mental inlander, pandangan sempit, pengulangan, sikap tak kritis, feodalisme, dan minim terobosan. Tujuannya adalah memperoleh kondisi negara yang merdeka, mandiri, modern, dan bermartabat di segala tempat dan waktu. Merdeka berarti kecerdasan. Mari kita periksa proklamasi Kami Bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya, membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Maka, landasan konstitusionalnya ada pada pasal 28, 31, dan 32 UUD 1945. Isinya, negara wajib menjamin hak warga negara dalam hal hidup, membentuk keluarga, tumbuh dan berkembang, kewarganegaraan, beragama, berserikat, kesejahteraan, jaminan sosial, non-diskriminasi, budaya, peradaban, penghormatan, serta mutualisme antar sesama. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, pendidikan, anggaran pendidikan, kemajuan ilmu dan teknologi, serta kebudayaan yang bermartabat dan berlandaskan Pancasila, serta bahasa dan kebijaksanaan daerah, sebagai kekayaan bernilai tinggi. Negara kita adalah negara Pancasilaisme. Artinya, negara ada karena bersama warga negara. Satu untuk semua untuk satu, dan semua untuk semua. Sama rata, sama rasa, sama adil, dan sama sejahtera. Negara Pancasila bertujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Basisnya adalah rakyat, institusinya musyawarah mufakat dan gotong royong. Filsafatnya, kesadaran ontologis nusantaraisme, kesadaran epistemologis maritimisme, serta kesadaran aksiologis multikulturalisme. Aktor pengalokasian kekayaan adalah warga negara yang berhimpun dalam MPR sebagai penjelmaan seluruh warga negara yang kemudian bertugas menyusun GBHN.
Isi GBHN adalah mengelola kekayaan negara demi kemakmuran seluruh warga negara, bukan orang per orang atau golongan tertentu. Keadilan dan kebahagiaan ekonomi politik adalah untuk semua warga negara, bukan individu atau kelompok. Asasnya adalah menyeluruh. Karena itu, Pancasila adalah alat, sekaligus tujuan, serta hasil bersama dalam bernegara. Maka, demokrasi kita juga demokrasi Pancasila, yaitu keseluruhan sila-sila Pancasila, yang dijiwai dengan semangat gotong royong, yang bersumber dari nilai-nilai kekeluargaan. Ketuhanan dalam semangat kekeluargaan. Kemanusiaan universal dalam kekeluargaan yang adil dan beradab. Persatuan kebangsaan secara kekeluargaan. Demokrasi kerakyatan melalui musyawarah dengan hikmah kebijakan. Serta keadilan ekonomi dalam kekeluargaan. Kurikulum dasar pendidikan konstitusional, jelas. Bagi mazhab Pancasilais, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan warga negara adalah tujuan dan alat sekaligus. Kemerdekaan, kemandirian, kemodernan, dan kemartabatan adalah cita-cita yang harus dicapai bersama. Kurikulum utama harus menghasilkan jiwa yang merdeka, mandiri, modern, dan bermartabat. Pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang mengutamakan cita-cita negara, bangsa, dan sesama di atas identitas pribadi atau golongan. Inilah sumber kemerdekaan. Karena keyakinannya bahwa penjajahan dan neoliberalisme telah membuat Indonesia miskin, mandek, terbelakang, dan hancur. Pendidikan ini memprioritaskan penyelamatan bangsa, negara, dan warganya, sehingga mampu menjawab tantangan separatisme dan terorisme yang masih tumbuh subur. Pendidikan kemandirian adalah pendidikan yang mengutamakan pelaku pemikir dan pemikir pelaku cerdas yang mandiri untuk mengatasi kebodohan, kemiskinan, dan pengangguran. Pendidikan ini berbasis pada kemampuan untuk memakai kekuatan sendiri, serta membangun keadilan sosial bagi seluruh warga negara, tanpa pandang bulu. Pendidikan modern adalah pendidikan yang mengutamakan penghapusan kebodohan, kemiskinan, dan mental inlander, dengan menempatkan kaum bodoh miskin sebagai subjek utama pembangunan. Ideologi praktisnya adalah pemerataan, demi menjaga kebersamaan dan keselarasan. Oleh karena itu, pendidikan ini akan menghasilkan agensi Pancasila yang berpikir dan bertindak sesuai tuntutan zaman, tanpa meninggalkan idealitas lokal. Ciri utamanya adalah kreatif, jangka panjang, solutif, progresif, dan terbuka pada perbedaan. Pendidikan bermartabat adalah pendidikan yang mengutamakan redistribusi pengetahuan secara adil, guna mengatasi kesenjangan dan kebodohan. Singkatnya, kurikulum pendidikan berbasis konstitusi adalah usaha membangun pendidikan yang melindungi, memajukan, mencerdaskan, menyatukan, memodernkan, dan memartabatkan. Hal ini akan mencakup pembangunan jiwa dan pembangunan badan, sebagaimana tercermin dalam lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Metode pendidikan konstitusional adalah mematerialisasikan kurikulum yang bertumpu pada 5 hal: kebebasan, kritik, inovasi, penemuan, dan keterkaitan. Ini adalah antitesis fraktal yang menolak industri dan teknologi pinggiran. Pada akhirnya, pendidikan adalah faktor utama untuk memenangkan masa kini dan masa depan. Namun, seberapa besar anggaran atau waktu yang dihabiskan, jika mental konstitusional tidak menjadi ciri utama pembangunan pendidikan kita, maka semua akan sia-sia. Maka, pendidikan mental konstitusional menjadi kurikulum besar yang menyambung sejarah Nusantara, gagasan dan jejak pendiri Republik, serta revolusi sosial dan ekonomi politik konstitusi. Revitalisasi ini dapat dimulai dengan memilih pemimpin yang jenius dan berbeda. Tanpa kepemimpinan yang dahsyat, pendidikan konstitusi kita tak akan bermakna banyak. Maka, soal utama adalah kepemimpinan dan keteladanan. Memilih pemimpin yang tepat adalah cara utama memastikan revitalisasi pendidikan berbasis konstitusi akan berjalan. Memastikan pendidikan konstitusional adalah menghadirkan kemenangan atas perang masa kini dan masa depan. Pengajaran dan pendidikan kita, oleh UJ Haryono. Sampai jumpa di seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Padamu ku mengabdi, padamu ku berbakti.